keluarga besar GGP Mas Muria dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera dan sukacita melimpah di setiap hati kita yang saat ini merayakan hari lahirnya Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk memuji dan menyembahnya, serta mendengarkan firman-Nya dalam ibadah Natal hari ini. Mari Bapak Ibu bersama kita satukan hati kita untuk membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini sukacita mengalir di setiap keluarga demi keluarga dan rumah kami masing-masing. Biarlah suasana surga turun di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap keluarga yang menyaksikan ibadah Natal dan bersatu hati untuk meninggikan nama-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah waktu ini kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membuka ibadah Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam pujian dan penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan.
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus? Pastinya luar biasa. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan khotbah Natal secara online. Saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan supaya kita semuanya bisa bersukacita merayakan Natal bersama-sama. Nah, sebelum saya menyampaikan khotbah saya mengajak kita semuanya untuk satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami membuka hati untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah sukacita Natal menjadi milik kami bersama Tuhan. Dan hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai untuk menyalurkan berkat firman Tuhan, Engkau mengurapi dan memakai hamba-Mu dengan luar biasa supaya setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah Yesus Kristus datang membawa sukacita. Bacaannya ada di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa membaca. Namun saya ingin membaca natsnya saja di dalam Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Natal yang pertama, orang-orang Majus ini bersukacita. Karena itu dia mencari di mana bayi Yesus. Nah, siapakah orang-orang Majus ini? Adalah orang-orang yang terpelajar, yang diyakini mereka itu adalah ilmuwan, astrologi, ahli kedokteran, bahkan seorang yang punya pengetahuan alam. Nah, saat mereka sedang mencari bayi Yesus, didengarlah oleh Raja Herodes. Setelah Raja Herodes mendapat penjelasan bahwa orang Majus ini mau mencari di mana bayi Yesus lahir itu, Raja Herodes berpesan setelah orang Majus ini menemukan bayi Yesus, dia harus kembali kepada Raja Herodes. Karena dia merasa terkejut, Bapak Saudara.
merasa bahwa akan ada seorang raja yang lahir. Ini berarti merupakan saingan buat Raja Herodes itu. Nah, ketika orang Majus ini dituntun oleh bintang terang untuk mencari bayi Yesus itu, mereka sampailah di tempat tujuan dan mereka bertemu di mana bayi Yesus itu berada, yaitu di sebuah kandang domba. Dia ditidurkan di sana dan di tempat makannya hewan-hewan itu. Raja Herodes menunggu kedatangan daripada orang-orang Majus ini untuk menerima kabar. Tetapi orang Majus ini tidak kembali ke Raja Herodes. Dalam mimpinya, orang Majus ini tidak boleh bertemu dengan Raja Herodes, maka dia mencari jalan lain untuk pulang. Merasa bahwa dia diperdaya oleh orang-orang Majus ini, maka Raja Herodes ini membuat satu undang-undang, yaitu bahwa bayi yang lahir atau berusia 2 tahun ke bawah harus dibinasakan. Bayi laki-laki harus dibinasakan. Nah, ini merupakan satu teror yang luar biasa. Sementara ada sukacita karena Natal Yesus lahir, tetapi di kota Bethlehem para wanita menangis karena bayi-bayi mereka dibinasakan. Nah, sebelum para Majus ini kembali ke daerahnya, dia mempersembahkan satu persembahan yang terbaik, yang indah, yang mewah buat sang raja yang telah lahir ini. Nah, apakah persembahan mereka, Bapak Saudara? Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah lambang kekayaan, sesuatu yang sangat berharga, mahal, dan itu juga yang pernah satu saat ratu dari negeri Seba itu mempersembahkan kekayaannya, yaitu emas, kepada Raja Salomo. Kemudian kemenyan melambangkan penyembahan kita. Penyembahan kita harus menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau mur adalah tumbuh-tumbuhan yang rasanya pahit tapi sangat bermanfaat untuk obat atau bahan obat, ini berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Adalah pahit dan menyakitkan secara daging ketika kita harus menyangkal diri, meninggalkan segala kenyamanan dan melepaskan semua keterikatan dengan dunia ini untuk mengikut Yesus. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku, persembahan yang orang Majus berikan. Natal saat ini, tahun ini pastinya berbeda dengan tahun-tahun yang sudah. Kalau tahun-tahun yang lalu gereja-gereja bisa merayakannya dengan luar biasa, gegap gempita, dengan penuh nuansa gemerlap, dengan indahnya, jemaat semuanya bisa hadir. Bahkan yang tadinya gak pernah datang pun akhirnya memenuhi rumah-rumah Tuhan. Karena dia mau menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saat ini Natal sungguh memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Karena di kondisi pandemi COVID-19 ini, virus corona ini yang melanda bangsa kita, yang justru bulan-bulan ini kita tahu bahwa peringkatnya semakin menanjak, bukan semakin mereda. Akhirnya banyak gereja-gereja besar yang ditutup atau tidak boleh
merayakan perayaan Natal secara besar-besaran. Ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kita mengikuti perayaan Natal, baik tanggal 24 malam maupun 25-nya. Tentunya tidak boleh banyak-banyak jemaat yang hadir karena itu berarti mengundang kerumunan dan sangat membahayakan, takut tertularnya virus corona. Bapak Ibu Saudara, selain hal demikian yang membuat orang-orang tidak bisa merayakan Natal di tahun ini, karena mungkin tidak bisa mengikuti perayaan Natal bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Karena beberapa waktu yang lalu dengan kondisi penyebaran virus corona ini ada anggota keluarga yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Beberapa anggota keluarganya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, atau mungkin seluruh keluarga itu, sehingga tidak bisa mengikuti perayaan Natal, membuat sedih dan merana anggota keluarga mengingat hal ini. Ada juga yang tidak bisa merayakan Natal tahun ini karena ada sebagian anggota keluarganya juga yang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumahnya, tidak bisa jalan atau tidak bisa mengikuti karena usia yang memang usia lanjut, sudah tidak boleh lagi datang ke gereja karena itu usia rawan. Demikian Bapak Ibu Saudara, mengapa Natal ini berbeda dengan Natal-Natal yang sudah? Tetapi kita anak Tuhan harus tetap bersuka cita. Walaupun mungkin kita merayakannya di rumah dengan sebagian anggota keluarga saja, atau kita hanya bisa mengikuti ibadah Natal lewat online seperti hari ini, tidak akan mengurangi sukacita kita Bapak Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus di hati kita, biarlah Dia lahir di palungan hati kita dan memberikan sukacita yang besar buat kita semuanya. Amin Bapak Saudara. Puji Tuhan ya. Nah, kita mau melihat apa yang terjadi di kota Bethlehem Natal yang pertama waktu itu, ketika ibu-ibu menangis karena anak-anak mereka meninggal atau dibunuh, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Herodes bisa merencanakan pembunuhan bagi Yesus, bahkan anak-anak yang lahir waktu itu dan yang berusia 2 tahun ke bawah. Tetapi rencana Allah luar biasa. Natal tetap terjadi dan sukacita itu dimiliki oleh seluruh dunia, bersukacita karena kehadiran Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak ada yang namanya Yesus lahir, yang sampai saat ini kita rayakan sebagai hari kelahirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari dari ayat yang 10 ke 10 ini, menggarisbawahi ayat 10 yang membuat orang Majus ini bersukacita. Apa berkat yang kita dapatkan dari ayat ini Bapak Saudara? Yaitu yang pertama adalah tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa karena Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang membutuhkan kasih Bapak Ibu Saudara, dan tidak semua orang mendapatkan kasih yang dibutuhkan.
atau diinginkan. Kasih Tuhan Yesus tidak terbatas, diberikan untuk seisi dunia ini bagi yang mau menyambutnya. Kasih Tuhan Yesus tidak membedakan, tidak membedakan antara yang kaya dan miskin. Karena kasih Yesus itu tidak mengenal kasta. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna, kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kasih itu ditawarkan kepada setiap orang yang mau menerimanya, supaya memiliki hidup yang kekal dan tidak binasa. Kalau saat ini di antara Bapak Ibu Saudara merasakan hidup sendiri, merasakan kesepian, tidak diperhatikan, tidak mendapatkan perhatian kasih mungkin dari orang tua, dari anggota keluarga, atau dari suami atau dari istri, Tuhan Yesus siap datang memeluk saudara. Dialah yang akan memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya yang sempurna. Kasih agape itu, Dia sanggup memberikannya kepada saudara. Apakah saudara mau menerimanya? Kasih Yesus yang luar biasa itu. Kehangatan dan kedamaian dari kasih Tuhan Yesus siap mengubah air matamu yang tadi merasa sendiri karena tidak ada orang tua, tidak ada pasangan hidup. Sekarang Tuhan siap mengubah air matamu menjadi sukacita dan kebahagiaan. Kasih-Nya akan mengalir dan memenuhi hatimu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukalah hatimu saat ini dan rasakan cinta Tuhan yang luar biasa itu. Kasih-Nya saat ini mau diberikan bagi siapapun yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, menggarisbawahi tentang ayat dalam Matius 2 ayat 10 itu, Bapak Saudara, berbicara tentang apa? Yaitu tentang terang yang telah datang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang Majus bersukacita karena bintang terang tadi mengarahkan mereka kepada Mesias yang dijanjikan itu. Hati yang gelap akan menjadi terang dan penuh pengharapan dengan lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama telah digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang kita manusia membutuhkan terang, karena terang itu membuat manusia merasa nyaman dan aman. Dalam terang kita dapat beraktivitas, kita bisa kreatif dan produktif. Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya di rumah mengerjakan sesuatu dalam kondisi gelap, kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam kegelapan. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik, mengerjakan sesuatu dengan baik ketika satu ruangan itu gelap. Kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Terang juga memberikan suatu energi ke dalam kehidupan kita. Juga demikian kehidupan rohani manusia. Dosa menguasai manusia seperti kegelapan menguasai malam. Dosa membuat manusia tidak dapat melihat rencana Allah. Karena itu manusia membutuhkan terang agar tidak hidup dalam kegelapan dosa.
Nah, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberikan terang agar manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya, yakni bahwa kita adalah seorang yang pendosa, yang membutuhkan juru selamat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Natal mengingatkan kita akan kehadiran terang itu ke dalam dunia. Menyambut Natal berarti menyambut Sang Terang. Memberi diri diterangi oleh Yesus sama dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang ikut Kristus memiliki terang, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena itu kita harus menjaga terang yang ada dalam diri kita, jangan sampai redup ataupun menjadi padam. Harus tetap nyala, harus terhubung dengan Kristus. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Kristus sebagai terang dunia itu? Yaitu melalui ibadah kita. Nah, saya mau tanyakan, bagaimana ibadah saudara? Apakah saat ini saudara tetap rutin beribadah? Di sana saudara bisa memuji, memuliakan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara bisa mengadakan pujian dan penyembahan atau membaca firman Tuhan setiap hari. Terang Tuhan dalam hidup kita harus berfungsi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai anak-anak terang, harus yang terang dalam diri kita itu memiliki fungsi, mempunyai dampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menerangi, karena memang kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Kehadiran Sang Juru Selamat yang adalah terang dunia memberikan pengharapan yang pasti dan jaminan keselamatan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi ada dalam kegelapan, sekalipun kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, atas saudara dan saya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk kata hidup, yaitu bios dan su. Bios adalah hidup secara biologis, sedangkan su adalah hidup ilahi. Hidup dalam segala berkat ilahi. Dalam arti rohani, bios tanpa su adalah hidup yang jauh dari hadirat Tuhan, keberadaan tanpa berkat. Siapakah yang dapat memberikan su kepada manusia? Hanya Yesus yang sanggup, sebab Dia adalah sumber hidup, dan di dalam Dia ada berkat, keselamatan, dan hidup yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mau hidup di dalam keselamatan, tentunya harus memiliki Yesus dalam kehidupannya. Sudahkah Yesus ada di hatimu? Sudahkah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan itu mari kita jawab. Apakah saat ini benar-benar Yesus yang merajai di dalam hati kita? Atau kuasa lain yang ada di hati kita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal lain mengenai ayat yang ke-10 tadi, yaitu selain tentang Juru Selamat, tentang terang Tuhan, yaitu tentang Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Fakta bahwa Allah menyertai membuat orang Majus berani tidak kembali kepada Herodes walaupun dia raja. Karena dia merasakan penyertaan Allah yang luar biasa.
Dan dia tahu bahwa Herodes punya niat jahat. Karena dia ingin membinasakan raja di atas segala raja yang baru lahir itu. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita juga berani menghadapi tantangan kehidupan. Seperti yang ada tertulis di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi kita berani menghadapi tantangan hidup. Juga kita berani menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan bukan tidak memiliki satu pergumulan atau tantangan, Bapak Saudara. Banyak sekali tantangannya, ditolak, diusir, dikucilkan, bahkan dibinasakan. Belum lama kita mendengar berita ada di suatu daerah bahwa gereja dibakar, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipenggal kepalanya, dibakar dan juga dibunuh. Ini adalah tantangan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa mereka sekarang ini sudah ada di surga yang mulia, sudah menerima mahkota kehidupan, sudah menempati tempat tinggal yang megah, yang melebihi dari apa yang dia punya di dunia ini. Natal mengingatkan kita akan sukacita yang besar. Malaikat, gembala-gembala, bahkan orang Majus bersukacita karena Natal. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah Anda bersukacita hari ini dalam menyambut Natal? Jangan sampai sukacita kita itu hanya ketika kalau bisa belanja mewah, berpakaian bagus, membeli sesuatu, atau menghiasi rumah kita, membelanjakan uang kita dengan barang-barang yang baru. Jangan terbatas dengan itu, Bapak Saudara, karena kalau itu semuanya sudah habis, maka sukacita itu hilang. Mari dapatkan sukacita yang benar-benar, yaitu yang berasal dari kasih Tuhan, kasih yang kekal itu. Dan kita mau persembahkan, seperti orang Majus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa yang menjadi persembahan kita di hari Natal ini, Bapak Saudara? Tuhan gak membutuhkan kado yang Anda bungkus untuk dibawa ke rumah Tuhan. Atau Anda buat sesuatu yang wah untuk Tuhan, pesta-pesta dan sebagainya. Tapi saat ini Tuhan mau persembahan hidup kita, yaitu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kedatangan Tuhan atau Kristus datang membawa sukacita. Mari buka hati, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ini kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, merupakan pesan Natal di tahun ini Tuhan. Bahwa kami bersukacita karena Engkau datang membawa sukacita. Dan sukacita kami karena Engkau lahir di hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Biar ini menjadi satu persembahan yang indah buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami
yang tidak bisa mengikuti perayaan Natal pada hari ini oleh karena sakit penyakit, oleh karena mereka dalam menghadapi musibah. Tuhan, Engkau biarlah datang menghibur, melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga sukacita mereka tidak berkurang karena mereka tetap mengingat bahwa Engkau Allah yang mengasihi dan terus kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Semuanya ini hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau berdoa untuk mengakhiri. Mari angkat tangan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya terus menyertai kita, memberkati kita di hari yang spesial ini, di hari di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita semuanya, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus. Puji Tuhan saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah Natal hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan Christmas Celebration yang akan dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan yang rindu memuliakan nama Tuhan. Dan saya undur diri, namun sebelumnya saya ingin mengucapkan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.